Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita dapat menikmati nikmat sehat, kelonggar, dan masih banyak nikmat yang lain, tetapi yang terpenting adalah nikmat hidayah, yaitu kita masih berada di jalan yang benar. Tidak lupa kita juga bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW dan perantara-perantara lainnya, sehingga kita bisa mengetahui yang benar dan yang salah, serta hal-hal yang awalnya kita tidak ketahui. Dengan kehadiran perantara-perantara agama tersebut, kita menjadi tahu. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Sukses 5 Poin di dalam Ramadan. Ramadan adalah bulan yang suci. Apabila kita beramal soleh, maka pahala yang kita dapatkan bisa 10 kali lipat dari hari biasa. Pada bulan ini, seluruh umat muslim menjalankan puasa dari makan minum, emosi, dan hawa nafsu. Serta di bulan ini, para setan dikurung oleh Allah sehingga umat muslim bisa fokus untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur apabila kita dapat menjumpai suatu bulan Ramadan, dan kita harus berdoa kepada Allah agar tahun depannya kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Pada bulan ini umat muslim berlomba-lomba untuk mencari pahalanya Allah dengan melakukan 5 sukses bulan Ramadan, yaitu yang pertama adalah sukses puasa di bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan bagi umat muslim adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan, dan apabila kita berhalangan untuk melaksanakan puasa seperti haid, mabuk perjalanan, ibu hamil, ibu menyusui, memiliki usia yang sudah berumur seperti kakek nenek, hal yang kita lakukan ialah bisa membayar puasa di luar bulan Ramadan sesuai berapa utang puasa kita, atau apabila benar-benar tidak bisa membayar puasa, bisa membayar fidyah. Selanjutnya, poin yang kedua adalah sukses sholat tarawih. Kita bisa melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya. Sholat tarawih ini adalah sunnah khusus yang bisa dilaksanakan hanya di bulan puasa saja. Adapun rakaat dalam pelaksanaan sholat tarawih ini bermacam-macam. Ada yang 11 rakaat atau 4 rakaat sholat tarawih, 4 lagi sholat rakaat tarawih ditambah 3 witir. Nah, ada juga yang 23 rakaat. Jadi 4 rakaat sholat tarawih, 4 rakaatnya ini dilaksanakan secara 4 kali. Terus itu setelah itu ditambah witir 3 rakaat. Terus ada juga sholat tarawih tapi yang dilaksanakannya tuh dua-dua gitu. Jadi yang awalnya 4 dipecah lagi menjadi 2. Jadi kayak misalnya 11 rakaat. Jadi kita harus melaksanakan sholat tarawihnya tuh secara 2 rakaat tapi 4 kali. Terus ditambah 3 rakaat witir. Terus biar pahalanya makin banyak nih, kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan dilaksanakan di dalam masjid setiap hari di dalam bulan puasa apabila tidak berhalangan. Selanjutnya, yang ketiga adalah sukses tadarus Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, apabila kita membaca satu huruf di Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita bisa mendapatkan 10 kali lipat pahalanya dari hari-hari biasa. Oleh karena itu, kita bisa berusaha untuk khatam 30 juz dalam bulan Ramadan. Bisa khatam sekali sudah Masya Allah, lebih dari sekali lebih Masya Allah pahalanya. Adapun cara kita dalam khatam 30 juz ini bisa membaca sehabis sholat wajib 2 lembar. Misalnya, habis subuh membaca 2 lembar Al-Quran, habis zuhur membaca 2 lembar, habis asar membaca 2 lembar,
Abis maghrib membaca 2 lembar, abis isya membaca 2 lembar. Nah, kalau kayak gitu dalam sehari kita bisa menghatamkan 1 juz. Sedangkan kalau bulan Ramadan ini ada 30 hari. Apabila kita memakai metode seperti tadi, kita bisa khatam Al-Quran sekali. Terus kalau misalnya mau khatam lebih dari sekali, bisa membaca abis sholat itu bisa membaca 4 lembar atau sebebasnya kalian. Lanjut, yang keempat adalah sukses itikaf dan Lailatul Qadar. Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan keadaan suci, yaitu keadaan berwudu, sambil melakukan ibadah untuk mengharapkan ridhonya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itikaf dilakukan saat 10 hari terakhir di dalam Ramadan. Allah menyediakan malam dengan penuh keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ketika kita beribadah di dalam malam itu nilainya melebihi ibadah kita 83 tahun 4 bulan dari hari-hari lainnya, atau biasa disebut dengan malam mulia daripada 1000 bulan. Banyak ulama yang menerka bahwa malam tersebut terjadi pada malam 27. Namun yang pasti malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib umat manusia dalam 1 tahun mendatang. Di malam itu juga dunia seakan-akan menyempit karena disebutkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 4. Bunyinya yaitu Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Masuk ke poin yang akhir, yaitu yang kelima, sukses di dalam zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Adapun syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam dan merdeka, menemui 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sok atau setara dengan 2,7 kg dari gandum, kurma, atau beras. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.